Hai. Welcome back to my channel. Saya sehat buat kalian semua dan baik lagi sama Pak Momo dan kita mau apa ya? Mau nonton Farel. Jadi bocil satu ini kalau sudah keluar dari Banyuwangi seperti kita tahu ada di mana-mana. Dan yang gue mau nonton ini adalah yang di Jember. Oke, jadi spot break kemarin sepertinya istirahat dan sekarang ada di Jember. Jadi kalau gue tuh nonton Farel ngikutin kayak gini-gini tuh sebenarnya gue lebih penasaran dengan apa sih yang terjadi di sana, seperti apa panggungnya, aksi panggungnya, terus euforia penontonnya kayak gimana, lebih ke sana sih. Kalau lagu kan rata-rata lagunya udah pernah kita dengar semua yang dibawakan sama Farel ya. Jadi ya oke, pengen lihat seperti apa sih panggungnya di sana. With the video as always, let's jump. Tenang, jujur. Rame ya. Tenang. Piye perasaanmu ketemu Pak Jokowi? Seneng saya. Ngerti Pak Jokowi ke Pak Sopo? Gopo. Ora percaya? Pak Jokowi iki Pak Ewok kabeh. Ini ngetu pengen foto karo kowe. Orang semua. Ayo. Oh ini, Rene sing kowe iki lho pacarmu teko. Iya. Terima kasih. Sini dulu. Nah, sini. Ya Allah. Jadi katanya ini opening ya. Bener kan? Ya, jadi baru akan menyanyikan lagu yang pertama. Udah seru nih, ada anak kecil juga kasih buket bunga. Ayo Rene. Salamu alaikum. Gawa apa kamu foto? Orang gawa ini. Gawa apa kowe? Loro karune foto. Jadi kan bukan. Foto set. Lagunya apa ya? Pertama, siap. Ojo enak ya mana ya. Kan dek ini nyanyi bareng ya. Hah? Satu. Rana mundur. Ya, Rana, ya. Rana. Ini kok berdoa meneh. Bener disayangin sama anak-anak kecil ya. Idola baru yang gue bilang. Jadi anak kecil tuh ngeliat Farel tuh suatu hal yang mengagumkan mungkin buat anak-anak gitu kan, karena memang belum ada muncul anak penyanyi cilik yang magnet itu sebesar Farel gitu. Semuanya lebih bareng ya. Lagu apa nih? Gokil. Semuanya lo nyanyi. Gue sempat ngomong kan, lu bawain lagu yang lain gitu kan untuk misalkan singlenya, khususnya singlenya, gue berharap singlenya muncul. Tapi memang demand masyarakat ya, kalau kita perhatikan di sini, lagu-lagu ini memang sudah melekat banget dan awalnya memang sudah terkenal Farel yang membawakan. Jadi kalau nggak dibawakan juga mungkin orang akan kok nggak bawa lagu itu ya gitu kan. Oh my god. Ya mudah-mudahan sih, gue sih masih berharap singlenya Farel tuh bisa dinyanyikan semegah ini gitu kan, maksud serame ini. Gue berharap singlenya Farel bisa meledak dan bisa bersaing dengan lagu-lagu yang dia cover dari ya kan ada penyanyi aslinya ya, seperti Full Senyum gue yakin ada ya. Pengen banget gitu kan lagunya yang kayak seperti Pilot, Aku Ngamen, Tugiman. Itu bisa benar-benar Mangku Buku juga ya, kalau Mangku Buku lebih kayak gubahan sih ya, digubah ya liriknya karena lagu sebenarnya aslinya ada ya, cuman digubah liriknya.
pengen suatu saat nanti lagunya Pharrell bisa benar-benar wah. Sikat. Dibikin apa ya, reggae ya. Gasrel. Gendang kempul langsung keluar. Mantap. As always, apa ya, ketika Pharrell menyanyikan tuh ada apa ya, ada magnet sih kalau menurut gue ya. Suaranya dia itu magnet kalau buat gue tuh, yang entah kenapa lagu jadi enak ya. Mungkin karena kita sudah terlalu sering dan ngefans, akhirnya kita merasakan bahwa dia tiap bawa lagu apa kayaknya enak aja gitu kan. Ya itu mungkin karena kita setiap hari ya. Jadi secara emosional kita tuh ikut bermain gitu. Jadi nganggapnya bahwa wah enak deh kalau Pharrell yang bawakan. Tapi memang aslinya juga enak gitu, bukannya itu. Tapi ditambah lagi karena kitanya suka dengan Pharrell, sehingga akhirnya memacu adrenalin kita ketika Pharrell menyanyikan sebuah lagu gitu. Asik. Asik banget. Wah, itu ratusan itu yang penonton ya. Hiburan, nonton konser anak-anak, apa ya, satu pasti menyenangkan, kedua memang ini akhirnya menjadi sebuah konser yang ramah untuk orang tua, ibu-ibu, anak-anak gitu kan. So good. Tendang kempulnya gokil. Let's go healing, guys. Memang apa ya, Pharrell ini ya dicintai banyak orang. Dan mudah-mudahan bisa terus seperti ini. Tapi kita sebagai manusia juga kita sadar bahwa ada orang tuh ada masanya, naik turunnya, dan semoga nanti kalaupun misalkan Pharrell mengalami penurunan juga tidak membuat Pharrell drop ya, bahwa memang itu akan sangat mungkin terjadi gitu kan, namanya kehidupannya. Yang penting kita siap secara mental, baik kita di bawah maupun di atas, tetap bersyukur gitu. Jadi ya kita juga bisa mengingatkan Pharrell bahwa yang seperti yang gue lakukan, bahwa Pharrell bisa aja nanti drop, bisa nanti naik lagi, dan that's life gitu kan, itu live dan itu sangat wajar banget terjadi. Bahkan artis-artis yang sudah besar pun mengalami hal itu kan. Tapi ya life must go on gitu. Geger. Ini yang namanya geger geden ya ini. Gue tuh merhatiin anak-anak kecil tadi yang bernyanyi ya di tengah
sesaknya di situ, dia duduk dia sambil nyanyi gitu kan. Terus ngelihat matanya ke Pharrell tuh, aduh itu nggak bisa dibayar tuh, tatapan yang seperti itu. Asik. Ini lagi pada healing Pharrell. Jadi kalau nggak lihat Pharrell tuh belum healing. Jadi kalau udah lihat Pharrell tuh baru pada mau merasakan healing gitu kan. Healingnya satu paket lagi. Kalau ngeliat itu ya satu terhibur karena lagunya. Kedua kita bisa melihat bagaimana perkembangan dia sebagai seorang entertainer, itu yang membanggakan. Ketiga healingnya ya menyaksikan dia dipercaya untuk mengisi di beberapa acara itu juga healing karena wah senang banget ya dia bisa dipanggil ke sana ya. Oh senang banget dan nanti ada acara lagi di sana. Dan oh ya nanti ada acara di MNC TV ya. Gue kemarin tuh mencoba ngontek orang MNC TV juga mau bilang terima kasih. Kemarin tuh ada satu gue kenal juru bicaranya Pak Hari Tanu, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol sama jubirnya Pak Hari Tanu dan bisa titip pesan untuk panggil Pharrell terus ya di MNC. Asik. Jangan nurutin gengsi lo, lemesin aja. Kalau goyang mau goyang aja. Asik. Ditekan tuh suaranya tuh. Wah. Nggak usah pusing-pusing, jogetin. Asik. Ini yang gue mau lihat ketika Pharrell muncul di suatu panggung ya. Bagaimana dia mengendalikan penonton. Gimana masih mau dilanjut? Oke. Mau lah. Jujur saja. Mau dong. Saya akan jam ngerti jam ya. Ngerti ya? Saya makku telepon apa montok deh. Ya. Ya. Jajal tak kau nemenin jalur lagu apa? Jalur aku ya. Jalur lagu apa? Iya, saya mau request lagu apa? Request lagi. Ojo dibanding nih. Oh, closing itu biasanya nanti. Enak aku, Kerry. Ini Pharrell ini koyok pilih aku bu. Jadinya ganteng koyok aku. Ini biar jaket ini tak tukongin. Biar kok ra percaya kok kandel. Lagunya posisi kedua. Enak wis. Apa yang cerita dulu? Oh cerita piye. Nah, ini kan aslinya ada lagu yang namanya Mangkubu loh. Nah ya, nah. Nah, itu aku sama manajemenku bilang gimana lagu ini diganti Mangkubuku. Mangkubuku. Oh, Mangkubuku. Maksudnya jangan pernah melupakan sebuah pendidikan. Iya. Apalagi untuk anak sekarang apa? Itu bisa ngoni kan? Apa? Bisa ngoni kan? Bisa ngoni. Ya. Iya. Iya. Sawer. Direbut. Salaman ya. Salam di aku. Ini nomor gila deh. Itu, barang saya cerita lagunya dirubah mantu. Ya seru ya ngelihat euforia masyarakat, melihat anak-anak tuh mengagumi, pengen salaman gitu kan, dan ya itulah yang terjadi. Jadi ya, tapi mudah-mudahan tidak membuat Pharrell menjadi besar besar hati dan lain sebagainya. Tetap rendah diri dan selalu siap kepada kalau Pak Demomo sih ngingetin bahwa Pharrell tuh harus siap dengan kondisi yang paling terburuk yang mungkin akan Pharrell hadapi ke depan. Jadi kalau kita selalu prepare the worst-nya, apa yang terburuk, itu akhirnya kita harapannya bisa melalui itu. Jadi ya
walaupun di atas kita selalu berpikir memikirkan juga kira-kira apa yang bisa terjadi, yang terburuk bisa terjadi pada diri kita, sehingga kita bisa memprepare diri kita atau mempersiapkan gitu. Jadi gue tuh suka nanya-nanya ke teman atau obrolan kemarin kalau nyimak yang Diki juga gitu kan, sama Om Diki dari Vibe Minute juga. Apa sih yang perlu dikhawatirkan? Karena menurut gue Farel juga harus siap dengan itu, tidak hanya tenggelam dalam euforia, karena berbahaya ketika seseorang atau artis dan lain sebagainya terlalu euforia, terlalu menikmati, terlalu mengikuti arus, akhirnya tidak memperhatikan hal-hal yang bisa saja mengancam dirinya. Jadi sesekali kita perlu memperhatikan resiko-resiko yang bisa terjadi, atau risk ya, kalau orang resiko tuh bicara tentang risk gitu kan, risk analysis. Jadi apa sih yang kira-kira bisa mengancam dan lain sebagainya, itu juga perlu dipikirkan supaya makin kuat, semakin hebat, dan istilahnya nanti kalaupun ada badai, Farel bisa melalui. Jadi itu aja mungkin pesannya. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya sehat buat kalian semua. So is a wrap. Bungkus.